Miss. Sehat, oke, sehat ya. Udah sarapan? Belum. Waduh, kok belum? Boleh sambil sarapan? Diet, Miss. Asal, oh ngapain diet? Boleh sambil sarapan kalau mau ada yang mau sarapan, tapi tetap perhatiin ya. Oke, let's start our class by reciting basmalah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Okay, before we start our class, please open your cam or give me reaction to show me that you are there, you are stay there, and stay tuned to the class. Okay, boleh open cam atau give me reaction, please? Aduh, sorry ya, malah Miss yang terkeluar. Udah, oke, Miss udah join lagi. Oke, udah angkat tangan. Oke, thank you yang udah raise hand, yang udah kasih emote. Atau yang mau open cam is better. Oke, ada tuh siapa? Edwin, what are you doing, Edwin? Oke, udah. Oke, ada Farel yang lagi open cam juga, ada Fatia, ada Najifati. Oke. Oke, thank you yang udah kasih emote dan udah open cam. Oke. Prepare your note first because today's we will have note submission. Oke, please prepare your note first sambil Miss share screen ya. Week 7 numerasi literasi. Ini dia tadi ada? Bentar ya, sambil Miss open filenya. Niku, Miss. Oh, sorry. Miss ke mute masih, sorry. Oke, this one. Hari ini kita bahas tentang suatu artikel di kumparan.com. Jadi ini buat materi literasi dan numerasi kalian minggu ini. Oke, what is the keyword of the title? Kira-kira kalau kalian baca judulnya, kita bakal bahas tentang apa sih? Kalau kalian bahas lihat dari judulnya, ada yang bilang krisis ekonomi. Oke, hampir, but bukan itu. Apa yo? Penduduk usia produktif, krisis ekonomi, kendala masa pandemi. Coba lihat gambarnya. Coba lihat, oke. Kita akan bahas tentang krisis, tapi krisis petani muda. Oke, the keyword is petani muda. Oke. Nah, ini loh ya. Bahkan baca artikel pun
nggak terfikir oleh kalian bahwa kita bakal bahas tentang petani. Apalagi pasti di antara kalian ada nggak pengen yang pengen gitu nanti kalau kuliah masuk jurusan pertanian, terus jadi petani gitu. Nah, that's problem that happen in Indonesia right now. Anyone want to read the text? Oke, belajar di apa Farel? Minecraft. Jangan-jangan kalian belajarnya di itu ya? Apa sih game itu apa ya? Harvest Moon. Kalian main Harvest Moon nggak ya? Harvest Moon. Oke, anyone want to read the text? Kalau nggak ada, Miss tunjuk. Oke, Miss admit, Ahmadinur sama Najmi. Oke. Miss tunjuk ya, baca teksnya. Coba Aris Wanda, Aris, halo Aris Wanda. Ada Miss. Oke, could you please read the text? Ya. Ya, oke. Beberapa waktu yang lalu Gubernur Jawa Barat Kang Emil melalui cuitannya di Twitter mengumumkan dicari 5.000 anak muda Jawa Barat yang mau bela negara dengan menjadi petani 4.0. Daripada nganggur dan banyak rebahan melamun, mending gabung aja. Tanah subur masing-masing dipinjamkan 2.000 meter persegi dari Pemprov. Modal dari Bank BJB dan hasil langsung dibeli oleh Agro Jabar. Next paragraph. Memang ironis sekali melihat kenyataan muda Indonesia yang katanya tinggal di negeri agraris ini. Meskipun lahan pertanian terbentang luas, menjadi petani bukanlah prioritas. Bahkan seringnya tak pernah masuk dalam pilihan pekerjaan. Bukankah anak muda sekarang lebih suka bekerja di balik teduhnya gedung bertingkat dan rindangnya AC? Bahkan ketika menjadi pengangguran pun, profesi petani tak serta-merta terlintas dalam benak milenial. Oke. Kalau kalian baca ini, apa nih yang terbayang di benak kalian nih? Oke. Oh, true, kata Ridwan. Kalian mau nggak jadi itu dong, pelopor gitu. Kalau anak muda zaman sekarang, gengsi jadi petani kan. Terus kalau kata Kang Emil, jadi petani milenial 4.0. Nah ini pertanyaan, kita jawab yang numerasi aja ya. Nanti kalian bedah lebih dalam tentang teksnya di literasi. Oke, the question is, berapa total lahan pertanian yang disediakan oleh Gubernur Jawa Barat untuk program Petani 4.0 tadi? Berapa? Oke, berapa total lahan pertanian yang disediakan oleh Gubernur Jawa Barat? Kang Emil, Miss balik ke teksnya ya. Kok nggak bisa back ini? Nah, berapa meter persegi? Oke. Coba kalian cari dulu. Oke, masing-masing ya yang jawab kalau 2.000 itu look at the ini ya. Tanah subur masing-masing dipinjamkan 2.000 meter persegi. Kalau yang ditanyakan adalah, kok nggak bisa next sih? Nih ya. Oke, yang ditanyakan adalah total lahan. Oke. Oke, Miss mau tanya jawaban dari yang terakhir jawab, Alif. Gimana, Alif?
Ini Gimana, Liv? kan dicarinya tuh 5.000 pemuda. 5.000 pemuda. Terus? Masing-masing lahan. Heeh, Masing-masing lahan jadi 5.000 Oke. 5.000 dikali 2.000. Mm-mm. 10.000. Hasilnya berapa? 10.000. 10.000 aja? Lahan pertanian. Oke, nolnya ada berapa nih, Liv? Dan 6. Nolnya kalau dikaliin ditambah dong, Liv. Ada berapa berarti nolnya? Ada 6 ya. Oke, 10 juta. ya. Berarti 10 juta meter persegi ya. Nah, nanti kalian jadikan hektar ya. Hektare berapa nih? Nanti kalian cari ya. Kalian tulis di note kalian. 10.000 meter persegi itu berapa hektar? Nah, keren juga ya. Ini Jawa Barat ada program ngasih lahan gratis 10 juta hektar ke 5.000 pemuda. Supaya apa? Supaya jadi petani. Oke. Next text. Kita baca lagi. Thank you Alif sebelumnya. Tirta ada Tirta? Halo Tirta. Iya, Miss. Oke, could you please read the text, Tirta? Dari pertama kan. Semua. Berdasarkan pengalaman saya sebagai anak petani dan anak pertanian, memang menjadi petani muda itu banyak susahnya. Sungguh, bukan pekerjaan yang worth it buat milenial untuk mengejarkan cuan dan pencitraan. Seperti pengalaman saya saat bertani di ladang bersama orang tua saya berikut ini. Ayu, kok apa sih misi? Ini bahasa Jawa. Ayu kok banggone neng buh gitu. Baca lanjutnya aja. Cantik-cantik tapi sayang kok tempatnya di perumputan. Begitulah teriakan yang saya dapatkan ketika sedang memanen wortel di ladang sebelah rumah. Kebetulan rumah saya berada di daerah pariwisata, sehingga banyak wisatawan yang berkunjung. Tak terkecuali di siang yang terik dilewatlah segerombol mas-mas dengan bebasnya melontarkan kalimat demikian. Saya cuma bisa diam, sembari memandang bayang-bayang mereka yang semakin menjauh. Peristiwa itu terjadi kurang lebih 2 tahun yang lalu, sebelum Corona menyapa Indonesia. Saya sih tidak kaget waktu itu, meski sedikit sakit hati, maklum jika mas-mas itu berkata demikian. Sebab banyak anak muda beranggapan bahwa pekerjaan petani itu kurang pantas bagi anak muda, apalagi yang dianggap cantik oleh masnya seperti saya. Jangankan dianggap mulia, pekerjaan petani justru dianggap kotor, tertinggal, deso, dan sebagainya. Oke, thank you Tirta. Ya, next ya. Nggak tahu kenapa susah next ya. Next. Oke, kita bahas yang numerasi question. Oke, dari tadi yang Tirta baca, kalian bisa tebak nggak tahun berapa kejadian yang dialami oleh penulis itu tadi? Waktu dia diejek oleh mas-mas karena lagi panen wortel. Oke, udah ada yang jawab 2. Oke. Gimana Okta? Halo Okta. Ya, Miss. Ya, gimana jawaban Okta? Itu kan tadi di teks itu kan dijelaskan 2 tahun sebelum Corona. Nah, Corona itu masuk sekitar tahun 2019, berarti 2017. Oke,
Kalau pertama kali coronanya tahun berapa? Gimana, Miss? Tadi corona di Indonesia tuh nah ini. Iya benar kata Okta. Cuman kalau corona pertama kali menyapa Indonesia itu tahun berapa, Okta? Kasus pertama corona di Indonesia. 2020. Oke, 2020. Berarti 2018. Oke, berarti 2018 ya, 2 tahun sebelum corona datang ke Indonesia. Oke, gampang ya ini ya. Thank you Okta. Thank you Okta. Next, ada nggak ini? Oh ada, oke. Berarti kita baca teksnya. Next, yang baca Raditya Rifki ada. M Raditya. Radit, halo? Ya, Miss. Oke. Could you read the text, Radit? Padahal data Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) pada September 2015 yang lalu menunjukkan bahwa profesi petani terus mengalami penurunan. Setiap tahunnya, 15.000 petani meninggalkan profesinya. Selain itu, hasil survei tahun 2017 struktur ongkos usaha tani padi BPS menyatakan sekitar 65% petani padi sawah kita ternyata berumur 50 tahun ke atas. Hanya sekitar 13% berumur 20 sampai 39 tahun. Bisa dibayangkan bahwa mayoritas mereka yang saat ini menjadi petani sudah berusia tua yang tenaganya semakin lemah. Darurat regenerasi petani ini bukanlah masalah sepele yang bisa diselesaikan dengan mood saat gabut saja. Perlu tekad yang kuat untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan negeri ini, apalagi di masa pandemi. Seharusnya pandemi COVID-19 yang melanda sejak bulan Maret 2020 silam mengajarkan kita tentang arti pentingnya ketahanan pangan. Selama pandemi ini kita bisa saja tidak pergi ke bioskop dan tidak berwisata, tetapi jelas kita tidak bisa kalau tidak makan. Setiap hari kita butuh energi dari makan walaupun hanya untuk sekedar melakukan kegabutan hingga rebahan. Bukan hanya COVID-19 yang bisa membunuh manusia secara perlahan, krisis pangan juga mengakibatkan kematian jika disepelekan. Seperti yang dikatakan Eric Weiner, ketika pohon terakhir ditebang, ketika sungai terakhir dikosongkan, ketika ikan terakhir ditangkap, barulah manusia akan menyadari bahwa dia tidak dapat memakan uang. Jika masih belum cukup membulatkan tekad kita untuk menjadi petani, mungkin bisa menengok kata-kata Pramoedya di bukunya yang berjudul Gulat di Jakarta. Yang paling kemudian ia berperasaan bahwa tak ada seorang pun di dunia ini yang hidup hanya untuk dirinya sendiri. Semua orang lebih banyak bekerja untuk orang lain, untuk masyarakatnya, untuk sesama manusia. Karena itu pula, pekerjaan itu harus sebaik-baiknya agar orang dapat menikmati hasilnya sebaik-baiknya pula. Oke, thank you Radit udah baca panjang banget ya. Oke. Now, before we go to the question, please focus on the number. Coba kalian fokus di angka-angkanya itu ya. Nanti pertanyaan numerasinya seputar angka. Oke, sudah. Nanti kita bisa back sih. Oke, the first question. Nah, berdasarkan data di atas, perkirakan berapa banyak kisaran petani
yang meninggalkan pekerjaannya sejak tahun 2015 sampai sekarang ya, di tahun 2021. Oke, sebelum Miss back to the text, kalian ingat nggak ini berapa nih? Coba, perlu Miss back to the text? Atau udah kalian? Oke, Wildan. Oke, ada Wildan dan Farel yang jawab. Oke, Miss tunggu jawaban yang lain. Oke, ada Okta, ada Egi. Oke, ada Rahmat, Fadila. Oke, yang ditanyakan ya, perkirakan kisaran petani. Berarti Miss butuh angka ya, bukan persentase. Oke. Miss mau jawabannya berupa angka. Berapa banyak sih gitu. Selama 2015 sampai 2021 ya, bukan 1 tahun aja. Tapi di rentang tahun kita pakai kisaran data. Kalau kita anggap tiap tahunnya itu yang meninggalkan pekerjaan sebagai petaninya itu sama. Oke, Miss mau tanya. Ridwan deh, Ridwan. Gimana Ridwan? Oh wait. Iya. Ya, jawaban Ridwan gimana tadi? Nggak tahu, Miss. Loh, Guessing aja, Miss. lah tadi Ridwan jawab loh di chat. Nebak aja, Miss. Oh, nebak. Tapi Iya, Miss. bener nebakannya. Bener. Oke, Miss. Oke. Sehoki ya kamu ya. Coba kalau dari info yang Miss highlight biru Ridwan, info apa yang bisa kamu peroleh? 15.000 petani meninggalkan profesinya Nih, yang ini? setiap tahunnya. Oke, tahunnya. Kalau Miss tanya dari 2015 sampai 2021, itu berapa tahun? 6 tahun. Oke, so? Jadi 90.000, Miss. Oke, dapat 9.000, 10.000 dari mana? Saya jawabnya 90 doang, Miss. Bukan 90.000. Oh iya, Kak. 90. Iya, 90.000. Berarti Iya. dapat ini gimana? Hitungnya tadi. Maksudnya jawab. Tadi saya ingatnya kan 15 doang, bukan 15.000. Jadi 15 Iya. kali 6 tahun gitu. Iya, 15.000 kali 6 ya. Iya. Sama dengan 90.000. Oke, thank you Ridwan. Ada ribunya. Oke. Nah, bayangin guys, 90.000 orang meninggalkan pekerjaannya sebagai petani. Lama-lama kalau nggak ada yang jadi petani, kita nggak bisa makan beras loh. Nggak cuma beras juga sih. Nah, vegan goodbye kata Farel. Oke, berapa? Next question ya. Berapa perbandingan antara petani muda dan petani yang usianya itu udah di atas 50 tahun? Oke, berapa perbandingannya? Perlu Miss bukakan data atau kalian tadi udah catat datanya berapa sih? Petani muda berapa? Petani yang di atas 50 berapa? Oke, perlu, kata Egi. Oke. Miss backin ya. Miss sudah highlight tadi. Oke. Berapa perbandingan yang muda? Muda itu range-nya 20 sampai 39 tahun dan petani yang usianya sudah 50 tahun ke atas. Oke.
Oke, ini udah Miss bukain ya. Udah Miss buka datanya. Silahkan dihitung yang benar dulu ya. Coba perbandingan. Perbandingan Miss tulis muda versus tua gitu ya. Muda banding tua. Oke. Yang Egi cari dan Okta jawab di chat itu kayaknya selisih deh. Miss tanyanya perbandingan ya. Kalau selisihnya benar 52. Oke, Miss coba tunggu. Oh, udah ada yang jawab juga. Coba Egi sama Okta hitung ulang. Cari perbandingannya ya. Oke, ada Uja sama Aris. Ada Ridwan jawab lagi. Ridwan coba disederhanakan dulu angkanya. Miss mau tanya Aris aja deh. Aris Wanda, gimana Aris? Ada, Miss. Oke, gimana tuh jawaban Aris? Coba ceritain. 13 dikali 5, 65, Miss. 1 banding 5 ya. Oke. Aduh, kan next sebentar ya. Jadi Miss tuh habis ganti PowerPoint jadi rada ini 2019. Yang lama 2013. Oke, 13% dibandingkan berapa Aris? Tahu, Miss, dikali 5 aja, Miss. Oke, bener kok caranya. 13 ke 65 ini dikali 5 ya. Berarti perbandingannya? 1 banding 5, Miss. Ya, 1 banding 5. Oke. Thank you, Aris. Nah, gitu ya. Jadi kita bandingin angkanya. 13% dibandingkan 65%. Coba kalau satu soal tentang perbandingan deh, karena tadi dikit yang jawabnya tepat. Kalau Miss punya siswa Putri itu 40%. Siswa Putra itu 60%. Berapa perbandingan siswa Putri dan Putra? Oke, coba. Berapa perbandingan siswa Putri dan Putra? Oke, udah ada yang benar. Iya, bisa disederhanakan. Oke, gimana? Siapa nih? Farel deh, gimana Farel? Sederhanakan sampai paling itu sampai bisa dibagi, Miss. Iya, jadi kamu sederhanakan. Jadi berapa? Bagi 2. Bagi 20. Bagi 20 ya. Jadi 2/3. Oke, 2 banding 3. Oke, gitu ya. Itu namanya perbandingan. Oke, benar yang udah jawab di chat ada yang jawab 2 banding 3. Nah, berarti Miss balik lagi ke petani sekarang. Muda sama tuanya 1 banding 5. Berarti mana yang lebih banyak nih? Petani yang mana? Yang tua ya, yang tua, yang lebih banyak. Tiap 1 petani muda itu ada 5 petani tua. Oke, ada lagi? Oh, ini literasi.
I think that's all for this text. We have another topic kayaknya ya. Ini literasi. Oke. The last before we close, masih 7 menit. This is in English. If you don't know the meaning, if you haven't know yet the meaning, bisa tanya ya. Anyone wants to read the text? Siapa nih yang mau baca teksnya? Atau miss aja deh. Kelly asks her bank to lend her, ini Z 2000 Z ini mata uang ya, kayak rupiah, to buy music system. Oke, Miss mau tanya artinya apa ya? Kelly asks her bank, Kelly ini mau pinjam uang 2000 Z, kayak 2000 rupiah, kayak Z itu rupiah. Oke, meminta bank ya, meminta bank, mau meminjam bank 2000 Z, anggap $2000 gitu ya, untuk membeli musik system. Oh ya, setup speaker. Mungkin si Kelly ini singer atau gamer atau something, suka nonton movie, pengen musik system. Oke, nah sekarang jadi kalau kita pinjam di bank tentunya kita harus balikin dong, dan balikinnya bukan 2000 Z. Oke, dari 4 tabel ini berapa Z payment atau pembayaran yang harus Kelly kembalikan ke bank? Ini waktu mengembalikan, ini bayar tiap bulan, monthly itu bayar tiap bulan ya, monthly repayment, bayar utang tiap bulan, ini total pembayaran, ini bunganya ya, total interest. Oke, Kelly pinjam 2000 Z di bank. Berapa banyak uang yang harus Kelly kembalikan ke bank? Berapa totalnya? Misalnya totalnya. Berapa guys? Oke, berapa Uja? Ada yang jawab Uja aja di chat. Ya, Miss. Ya. Itu 2200.08, Miss. Oke, tunggu dulu Uja ya yang ini. Jadi pinjam 2000, bayarnya harus 2208 gitu ya kata Uja. Berarti bunganya berapa, Ja? 200,08. Oke, 208. Thank you. Terus kira-kira dapat monthly payment ini 91,67 dari mana Uja? Dibagi 24, Miss. Oke. Dibagi 24? Ya, benar. Itu. Oke, ini ya karena 2 tahun ya, Uja ya. Oke, thank you Ja. Thank you Ja. Thank you juga yang udah jawab di chat. Ya, benar jawaban kalian. Next. Sekarang kita jawab ya. Nah, si bank ini menawari si Kelly untuk pinjam selama 3 tahun. Oke.
3 tahun ya. Si bank ini menawari Kelly untuk pinjemnya ini bayarnya ya udah 3 tahun aja periodenya gitu. Nah, the statement is the monthly repayment will be larger. Apakah pembayaran tiap bulan yang harus Kelly bayarkan ini bakal lebih besar kalau pinjemnya selama 3 tahun? True or false? Oke. True or false? Apakah pembayaran tiap bulan dengan asumsinya bunganya ini sama ya, 2 tahun atau 3 tahun ini? Oke. Ada yang false. Oke, ada lagi yang mau jawab? Ada yang mau coba jawab di chat? Oke, Miss mau diskusi sama Rifki deh, Rifki Prawira yang jawab di chat. Hai Rifki. Hai Rifki, Rifki ada? Halo Miss. Oke, hai Trial Rifki. version. Menurut Rifki, gimana ini cara dapat true atau false-nya? Trial version. Misalnya itu 3 tahun loh Miss. Mm-mm. Otomatis bunganya lebih tinggi. Jadi pembayaran lebih tinggi. Oke. Trial version. Ada apa itu? Kalau Miss asumsikan bunganya sama Rifki. Bunganya sama atau Trial ini version. monthly repayment-nya tuh lebih tinggi Miss. Total repayment-nya lebih tinggi. Trial version. Karena monthly repayment-nya sama. Kita hitung ya. Berarti yang harus Rifki ya, Kelly bayarin itu Trial version. 91,67 ini dikali. oke. Ini ya. 12 kali 3. Trial version. 36. Oke. Ini ya Rifki ya. 2.200 Trial version. Ini suara apa ya? File first. 2.208 ya Rifki ya. Trial version. Ya. Lebih Miss. Nih. Jadi kita asumsikan Trial version. paymentnya 2 tahun dan 3 tahun itu sama. 2.208, ya kan? Trial version. Itu suara apa ya? Wis penasaran. Ini ya. Halo Rifki. Ya, Miss. Oh, suara dari Zoom ya. Oke, kita anggap Rifki kalau dia pinjam selama 3 tahun, tadi Rifki anggapannya bunganya berubah. Kalau Miss asumsikan bunganya itu sama, 2.208 tetap bayarnya. Ini ya. Kira-kira kalau cicilan selama 3 tahunnya lebih murah atau lebih sedikit? Lebih murah atau lebih banyak? Lebih mahal atau lebih murah deh? Berarti cara mencari cicilan tiap bulannya gimana? Aduh, sorry ya. Cicilan tiap bulan. Selama 3 tahun. Berarti gimana? Miss 2.200 Trial version. itu dibagi 36. Oke, good. Dibagi 36. Coba di kalkulator bentar, Rifki. Berapa hasilnya?
Sorry ya, Miss, jadi lebih nih. Satu lagi ini udah. Sudah atau ada yang mau bantu nih di kalkulator bentar berapa hasilnya? Trial version. Oke. Rifki udah dapat membaginya, ini ada Egi yang nulis di chat. Wait. Trial version. Oke, 61 13 ya. Nah, thank you ya Rifki tadi. Rifki lagi ngitung nggak ya? Iya sih, itu nggak apa-apa. Next, 61 13. Berarti, is it true or false that the monthly repayment will be larger? Jadi benar nggak kalau monthly payment-nya ini, cicilannya ini lebih besar kalau 3 tahun? Oke, false ya. Karena 6133 false. Nah, itu nanti ya kalau kalian pinjam uang di bank, mungkin lebih lama ininya, cicilannya cuma lebih lama lebih sedikit tapi lebih lama selesainya pembayarannya. Gitu. I think that's all everyone for today. Actually, we have another question, but if you want to try answer the question at home, it will be better. Ini contoh pertanyaan PISA. Pertanyaan apa? International Student Assessment. Kayak gini. Okay, I think that's all for today. Sorry for more than 40 minutes. So what have we learned today? Hari ini belajar apa aja? Hari ini belajar apa? Oke, petani muda kurang ada di Indonesia. Mulai sedikit ya, ngitung lahan petani. Oke. Okay. I hope that you got something new or new insight from today's lesson. Let's close our class by reciting Hamdalah. Okay, Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, thank you everyone. Thank you everyone for joining the class. Thank you for answering my question. Thank you yang udah baca teks, udah jawab via voice. And don't forget to submit your note to GC. And stay safe, stay healthy. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. See you next week, Miss. Thank you. Next week. Thank you, Miss. Ya. Bye-bye. Waalaikumsalam. Bye. Bye. Miss N meeting ya.